Karena ini suara saya lagi parau, kita ngambil keberkahan di malam ini. Saya yakin hadirnya Bapak Ibu hadir pada malam ini, saya yakin bukan karena adanya kitongkat ceramah. Betul, Bapak Ibu hadir di sini tempat karena mahabbah cinta kepada Nabi Yuna Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, waduh, suara saya parau gimana ini, Bu? Lanjut. Masih semangat, masih semangat. Bapak-bapak semangat, siap ngaji, siap. Saya jawab salam yang kedua kali. Boleh saya pantun, Bu? Boleh. Bapak-bapak boleh saya pantun. Ini lagi musim hujan ya, Pak. Jalan-jalan ke kota Padang, jangan lupa mampir ke kota Prayaman. Hujan-hujan mah enaknya, hujan-hujan mah enaknya menjahit mangan. Coba kita tolong dibantu volumenya, Pak tukang sound, karena suara lagi parau. Karena agak lumayan, tinggal tambah volume. Ya Bapak, santai aja, santai ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Al-qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Assalatu wassalamu ya sayyidi ya Rasulullah, khud biyadi qalat ilati adrikni adrikni. Maimunah, Maimunah, mau kemana itu Maimunah? Maimunah, ayo wis uli besek balik. Bu, di dalam kitab Ihya Ulumuddin
Dijelaskan, mohon maaf, ini gara-gara orang pulang saya jelasin. Malam ini Imam Ghazali ngomong di dalam kitab Ihya Ulumuddin, malam ini malaikat dipanggil oleh Allah, disuruh turun ke bumi untuk mencari orang-orang yang lagi duduk di tempat keberkahan. Akhir kemudian malaikat, alhamdulillah, di dusun Kalangandang, Balangandang, lagi ada orang yang kumpul-kumpul. Akhir kemudian malaikat bersujud. Ketika malaikat bersujud, bangun dari tempat sujudnya, Bu. Ketika bangun dari tempat sujudnya, malaikat berdoa kepada Allah, ya Rabb, ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang Balangandang. Amin. Amin. Dan akhir kemudian Allah membawa dosa-dosa orang Balangandang, dilaporkan kepada Allah, ya Rob, ini saya bawa dosa-dosa orang Balangandang, mau dibawa kemana? Apa kata Allah? Coba buang ke laut, laut tidak mau menerima. Coba buang ke gunung, gunung tidak mau menerima. Coba buang ke bumi, bumi tidak mau menerima. Coba buang ke langit, langit tidak mau menerima. Terus siapa yang mau menerima? Yang menerima itu orang yang duduk di pengajian, acara belum selesai pulang. Yang pulang berarti yang hadir ini ada orang 1000. Berarti yang pulang tadi membawa dosa orang 1000 yang hadir pada malam ini. Summa na'udzubillahi min. Lanjut. Siap kompak, siap semangat. Yuk sekali lagi, hampir mau keluar suara saya Pak, tolong dibantu tukang sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, berarti assalamualaikum serong balen, berarti balik. Hadratul Mutaramin, para alim ulama, para kiai, para ustadz yang hadir pada malam ini, yang mohon maaf tidak saya sebut namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa takdim dan hormat saya. Kita doakan para alim ulama, para kiai, para ustadz, mudah-mudahan yang hadir pada malam ini diberikan kesehatan oleh Allah. Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesehatan, Allah tambah-tambah derajatnya, amin. Ya Allah ya Rabbal. Dan alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Al-Habib Fahmi Hasan Alapos, dan hadir juga di bawah saya, mohon maaf, Abah Ajat, dan para habaib yang hadir pada malam ini yang tidak saya sebut namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa takdim dan hormat saya. Kita doakan para habaib yang ada di Bandar Lampung, yang terkhusus yang hadir pada malam ini, mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah. Allah tambah-tambah derajatnya, amin.
Allah tambah-tambah kemuliaannya, amin. Ya Allah ya Rabbal. Dan wabil khusus kepada akhinal kiram Al-Ustadz Muhammad Nasir Al-Bugisi yang baru saja tadi melantunkan ayat suci Al-Quran yang begitu luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Allah berikan kekuatan, amin. Dan mudah-mudahan anak-anak kita Allah jadikan ahli Al-Quran, amin ya Allah ya Rabbal. Dan yang sama-sama kita muliakan, saya takdimi Bapak Lurah yang hadir pada malam ini, Bu. Jarang-jarang lurah hadir ngaji sampai malam belum pulang. Tepuk tangan buat lurah kita, Bu. Mudah-mudahan Pak Lurah kita selamanya mau ngaji, amin. Kita doakan Pak Lurah kita mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah. Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesabaran, dan mudah-mudahan ditambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah ya Rabbal. Bapak Kadus, Bapak RT yang paling terusus yaitu adalah Sohibul Fadilah Akhinal Kiram Al-Haz Bapak Anggi yang alhamdulillah beberapa bulan yang lalu beliau nelpon saya, bahkan beliau ketika waktu perjalanan haji berangkat hajinya bareng dengan saya, ibu bapak jamaah rahimakumullah. Kita doakan mudah-mudahan Pak Haji Anggi dan keluarga diberikan kesehatan oleh Allah, amin ya Allah ya Rabbal. Tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama yang mohon maaf tidak saya sebut namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa takdim dan hormat saya. Kita doakan mudah-mudahan para kesepuhan yang tadi tidak disebut namanya Pak, mudah-mudahan diberikan umur yang barokah, kelak nanti diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, amin ya Allah ya Rabbal. Dan yang saya muliakan, saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam ini, mari aminkan doa saya Pak Bu. Mudah-mudahan bapak dan ibu hadir pada malam ini, langkah dan tujuannya Allah jadikan ibadah, amin. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah, amin. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang barokah, diberikan keturunan yang soleh dan solehah, rezekinya luas melimpah, biar cepat berangkat ke Mekah, pulang-pulang make jubah, jual kebun dengan sawah, amin ya Allah ya Rabbal. Bu, ibu-ibu ngaji memang mantep, sebelah sini enggak ada suara Bu, padahal malam ini ibu-ibu dengan bapak-bapak ramenya hampir sama, betul. Tetapi suara yang paling terindah itu adalah suara seorang perempuan, betul, betul. Seorang perempuan adalah wajib yang kita mengerti, betul. Wajib kita sayangi, betul. Wajib kita kasih, kasih, kasih. Bu, 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 ibu-ibu dari malam sampai pagi ketemu sore pasti mikirin punya suami kerja nggak kerja, yang penting sekarang juga penceramah dikasih doa. Iki ngaji lamun kora bapak-bapak udah malam begini modelnya Bu. Bapak-bapak mah aja diopeni lamun ngaji. Udah bapak-bapak mah biarin matanya merem tetapi cangkemnya ngebul. Gedang us pada entek dulu. Weh bolu us pada ngejedag. Lanjut. Lanjut. Wabil khusus
yang saya cintai, saya muliakan, segenap panitia atau ketua panitia beserta kawan-kawan, yaitu panitia PHBI. Mau kemana Pak Haji? Mau pulang? MB kan mau dorong mingkem. Mungkin Pak Haji lagi udur, nggak apa-apa udur. Kita doakan Pak Haji, mudah-mudahan diberikan kesehatan. Lanjut, lanjut, Bu. Kita doakan ketua panitia beserta kawan-kawan, khususnya dusun Balangandang, yang begitu sudah susah payah, capek, lelah. Ini luar biasa Bu acara pada malam ini Bu. Ini butuh waktu, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ini orang Balangandang mengadakan acara seperti ini Bu. Tepuk tangan untuk masyarakat Balangandang, terutama seluruh panitia dan jajarannya. Mudah-mudahan lelahnya, capeknya Allah jadikan ibadah. Amin, amin. Bu, jadi panitia Bu capek. Jadi panitia peringatan hari besar itu capek, pusing, apalagi kalau ketemu dengan orang kaya yang pelit. Betul? Di sini ada orang kaya yang pelit. Ada orang kaya yang pelit? Enggak ada di sini, Bu. Enggak ada. Saya tanya tadi dengan Pak Haji Anggi, cuman 30 kakak. Masya Allah, ini acara megah dan meriah seperti ini. Yakin tanpa kita tolaah, dimanapun umat Nabi Muhammad yang merayakan kelahiran Nabi, yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya Bapak Ibu, dimanapun, tanpa kita tolaah, tanpa kita sadari, sama seperti kita bersodakoh untuk Nabi Yuna Muhammad. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, la khaira fi kasirin min najwahum ila man amara bis sadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas. Tidak ada satu kebaikan di hadapan Allah walaupun dirinya merasa paling baik. Salatnya rajin, puasanya rajin, hajinya rajin, umrohnya rajin, baca Qur'annya rajin, puasanya rajin. Kalau kita tidak pernah berbuat sodakoh, la khaira, tidak ada satu kebaikan di hadapan Allah. Yang kedua, la khaira fi kasirin min najwahum ila man amara bis sadaqatin aw ma'ruf. Tidak ada satu kebaikan di hadapan Allah walaupun dirinya merasa paling baik. Zakatnya rajin, sodakohnya rajin, tetapi kalau kita tidak berbuat amal ma'ruf, sholat kita tidak mau, ngaji kita tidak mau, la khaira, tidak ada satu kebaikan di hadapan Allah. Yang ketiga, la khaira fi kasirin min najwahum ila man amara bis sadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas. Tidak ada satu kebaikan di hadapan Allah walaupun dirinya merasa paling baik. Sholatnya rajin, puasanya rajin, hajinya rajin, umrohnya rajin, baca Qur'annya rajin, sodakohnya rajin, zakatnya rajin. Tetapi kalau kita tidak ada islah, tidak ada kemaslahatan kepada manusia, sama tetangga ribut, sama saudara ribut, dan sama keluarga suami istri ribut. Pak, pada ngantuk.
Ibu-ibu mah kompak, Bu. Dalam cuman wong 5 sing jawab. Ulang lagi. Boleh saya nanya, Bu? Boleh. Boleh saya nanya, boleh. Bu, di sini ada nggak orang yang lagi ribut dengan tetangga? Ada nggak? Ada. Bapak-bapak jawab, yang ribut dengan tetangga ada. Ada. Ngotak baik. Bu, di sini ada nggak orang yang lagi ribut dengan saudaranya? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Sekarang ya orangnya hadir. Orangnya lagi duduk nyender di tiang tenda. Bu, di sini ada nggak yang lagi ribut dengan suaminya? Ada nggak? Yang lagi ribut dengan istrinya? Ada nggak? Nggak ada. Tetapi jawab, Pak, di sini ada nggak istri yang ngelawan dengan suami? Menang, Maimunah menang. Diam. Jawab, bapak-bapak. Iki embekan mendak kita ngaji mengkenen pian. Terhalang dengan tembok cinta. Masya Allah. Pak, jawab yang kompak, Pak. Di sini ada nggak istri kita yang ngelawan dengan suami? Wake. Ngejerit. Banyak. Banyak. Orangnya hadir. Hadir. Udah pakai piling aja, Pak. Pakai kerudung apa, Pak? Oh, kuning. Yuk kita perang malam ini, perang. Betul. Siap perang, siap. Siap perang. Mau bapak dulu apa ibu dulu? Bapak dulu apa ibu dulu? Ya udah, sekarang giliran bapak dulu. Pak, kalau bener jawab betul. Setuju? Yang kompak. Siap. Hei Maimunah. Ada Maimunah di sini. Fatimah, Rodiah, Maisaroh, Sarboah, Sarmunah. Wis ngaji sebagai mamang kanan belah. Jawab. Bu, seorang suami, saya juga laki-laki ini, Bu. Saya mewakili suami ibu yang hadir ataupun yang tidak hadir. Seorang suami kalau sudah melangkahkan kakinya ke rumah, dari rumahnya masing-masing, ada yang ke kantor, ada yang dagang, ada yang ke kebun, ada yang ke pasar, macam-macam. Laki-laki mencari nafkah untuk istrinya, untuk anaknya. Kalau sudah keluar dari rumahnya masing-masing, pasti seorang laki-laki pengen membahagiakan anak dan istrinya. Betul? Jawab yang kencang. Betul? Ketika suami, dengerin Maisaroh, ketika suami pulang ke rumah
Yang ditanya, "Bapak, dari mana Bapak?" "Papa, dari mana Pak?" "Dari pagi baru pulang, sore sampai mau malam." "Dapat apa?" "Duit." "Mana duit?" Kalau yang ditanya itu hati seorang laki-laki bersedih. Betul? Betul? Dengerin kamu Maimunah. Mana suara ibu-ibunya? Hancur ibu-ibu. Bu, seorang laki-laki, saya pun laki-laki sebagai suami, ketika di luar, ibu-ibu tidak tahu apakah kita di luar itu kena marah. Kadang-kadang kita diomelin dengan orang, kadang-kadang anak kita nelpon ditanya, "Bapak, ayah sudah makan belum?" Kadang-kadang kita seorang suami belum makan, tetapi kita ngomong dengan anak sudah makan. Betul? Betul? Apa ini lagi diomongi bohong. Beneran? Wong lagi diomong iki bohong. Sing bengen pun paling baik. Bu, coba sih Bu, ibu-ibu zaman sekarang Bu, pengajian rame di mana-mana, betul? Ini masuk ke Lampung Selatan ya Pak. Apalagi di Lampung Selatan pengajian ada Al-Hidayah, Rahmat Hidayat, Muslimat, ngaji mingguan. Bu, ibu ngaji setiap minggu tetap baik ngelawan dengan suami mah, betul? Betul? Dengerin Maimunah. Coba sih Bu, jadi istri itu Bu, kalau suami pulang itu jangan ditanya dapat apa. Ibu buatin kopi, udah dibuatin kopi, kasih gorengin apa yang disuka dengan suami, betul? Kalau suaminya nggak punya rokok, beliin rokok, betul? Apa nih ngomong enak-enak gitu? Pak, ada yang modelnya istri seperti itu Pak? Ada enggak? Ada enggak? Banyak. Enggak ada. Bapak-bapak, aja senang dikit, rupanya senang bener dong. Sing mau silang ngelonjor. Ikhlas dari mana? Bu, balas. Kalau ibu jawab betul, jawab yang kompak serame-ramenya. Jangan mau kalah dengan laki-laki, betul? Perang mengikin guys. Bu, jawab. Ibu nyuci baju capek enggak? Nyuci piring, nyuci baju, ngurusin anak. Ketika suaminya datang ke rumah, datang marah-marah, itu hati dan batin hatinya seorang perempuan menjerit dan menangis, betul? Betul? Di sini ada nggak suami yang tukang marah-marah? Ada nggak? Orangnya hadir. Duduk di mana? Nggak ada. Masya Allah. Lanjut. Yuk, kalau kita lanjut, kita istighfar dulu. Astagfirullah. Rabbi
Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saya lihat malam ini yang hadir banyak pemuda-pemudi umat Nabi Muhammad. Kita doakan para pemuda-pemudi umat Nabi Muhammad, mudah-mudahan kalian kelak nanti bisa membawa akhlak Nabi. Amin. Karena kalian 25 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, yang akan mengisi dunia ini, maka jaga orang tua kalian, hormati dan muliakan kedua orang tua kalian. Karena anak di zaman sekarang Bapak Ibu beda dengan anak zaman dulu. Kalau anak zaman dulu di rumah kelihatannya nakal, tetapi kalau di luar nurut. Tetapi anak zaman sekarang di rumah kelihatannya nurut, tetapi di luar orangnya nakal. Kita doakan pemuda-pemudi umat Nabi Muhammad yang hadir pada malam ini, mudah-mudahan kalian bisa menjaga akhlak Nabi. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, malam ini kita sama-sama dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak, sedikit yang mau saya sampaikan Pak, karena suara saya lagi parau. Besok saya ngisi di pesawaran, malamnya masih di pesawaran. Jadi sedikit yang mau saya sampaikan pada malam ini. Dulu ketika Nabi yang pada malam ini Bu, yang kita sama-sama lagi merayakan kelahiran Nabi Yuna Muhammad, tidak ada Nabi, tidak ada Rasul yang mendapatkan 3 predikat kecuali Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya. Para ibu bapak jamaah rahimakumullah, Nabi kita Muhammad mendapatkan predikat yang pertama khatamin nabiyyin, yang kedua asraful anbiya wal mursalin, yang ketiga sayyidul mursalin. Dulu Nabi Musa cuman mendapatkan 1 predikat karimullah, Nabi Ibrahim cuman mendapatkan predikat khalilullah. Bahkan dulu Nabi Musa pernah bermunajat kepada Allah karena Nabi Musa beranggapan bahwa dirinya paling mulia di sisi Allah. Apa kata Nabi Musa? Ya Rabb, al khalaqta khalqa alayya minni istofaitani wa kalamtani biturisinin. Ya Rabb, ya Allah, apakah ada kau ciptakan seorang makhluk yang paling mulia dibandingkan dengan aku, kata Nabi Musa, yang sebagaimana aku selalu berkalamullah di gunung Turisinin. Apa jawab Allah? Ada wahai Musa. Siapa? Yaitu Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Nabi Yuna Muhammad. Nabi Yuna Muhammad. Sebelum Nabi kita Muhammad dilahirkan Bapak Ibu, terlebih dahulu Allah ciptakan yang namanya Nur Muhammad. Ketika Allah ciptakan Nur Muhammad, akhir kemudian nur tersebut Allah titipkan kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ketika Allah titipkan nur tersebut kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam, Nabi Adam lagi duduk di dalam surga. Allah memerintahkan kepada seluruh malaikat dan Allah memerintahkan iblis untuk bersujud penghormatan kepada Nabi Adam. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajjadu ila iblis. Seluruh malaikat bersujud kepada Nabi Adam, sujud penghormatan, tetapi iblis tidak mau bersujud. Kenapa iblis tidak mau bersujud penghormatan kepada Nabi Adam? Apakah Adam diciptakan dengan tanah, iblis diciptakan dengan api? Jawabannya bukan itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jawabannya, dulu dunia ini
pernah dihuni dengan bangsa jin. Dunia ini pernah dihuni dengan penduduk jin. Banyak yang maksiat kepada Allah. Akhir kemudian Allah marah, Allah murka, sehingga penduduk jin dihancurkan oleh Allah. Ada satu jin yang diselamatkan oleh Allah, namanya Ajajil. Kenapa Ajajil diselamatkan oleh Allah? Ketika Allah murka, ketika Allah marah, Ajajil diselamatkan oleh Allah karena Ajajil mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Akhir kemudian Ajajil diangkat oleh Allah. Ketika yang kedua kali Ajajil diangkat oleh Allah, Ajajil mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Terus Ajajil diangkat sampai ke langit. Yang ketiga kalinya Ajajil mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Akhir kemudian Ajajil dimasukkan ke dalam surga. Ketika Ajajil dimasukkan ke dalam surga, Ajajil diperintahkan oleh Allah untuk bersujud selama 70.000 tahun. Ketika Ajajil bersujud selama 70.000 tahun, akhir kemudian Ajajil disuruh bangun dari tempat sujudnya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ketika Ajajil bangun dari tempat sujudnya, Ajajil melihat tiang-tiang surga, melihat tembok-tembok surga, bertuliskan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di dalam pemikiran Ajajil, di dalam hati Ajajil mengatakan, siapa itu Muhammad? Siapa itu Muhammad? Saya 70.000 tahun diperintahkan oleh Allah bersujud, tetapi nama saya tidak tertulis di tiang-tiang surga, di tembok-tembok surga. Ketika Ajajil sebelum menjadi iblis disuruh sujud penghormatan tidak mau. Apa jawabannya? Dikarenakan di hati Nabi Adam ada cahaya nur bertuliskan Muhammad. Akhir kemudian Bu, mohon maaf, Kitongkat biasanya ngaji paling lama 1,5 jam. Karena ini suara saya lagi parau, kita ngambil keberkahan di malam ini. Saya yakin hadirnya Bapak Ibu hadir pada malam ini, saya yakin bukan karena adanya Kitongkat ceramah. Betul, Bapak Ibu hadir di sini tempat karena mahabbah cinta kepada Nabi Yuna Muhammad. Man ahabani kana ma'i fil jannah. Jadi Bu, saya tidak mau lama-lama karena orang ceramah mah mau lama mau sebentar, yang penting dapat amal. Siapa sih ngomong amplop kan? Dusun amat. Bu, mohon maaf Bu, 2 hari ini saya belum tidur Bu. Keliling. Tadi siang aja saya 2 tempat. Yang namanya amplop maaf. Belum sampai rumah saya buang. Werah-weruh. Memang makanya ngaji sebengikin. Bu, Ibu duduk di sini sudah malam. Kita kumpul, ada laki-laki, ada perempuan. Awas, kita jangan sampai lupa dengan yang namanya Pancasila. Pancaroba. Bapak Yai ngantuk-ngantuk sekali ngomong pancaroba. Bu, delang bapak-bapak mangalamun, di mana-mana pengajian yang paling rame
Jawab Bu biar nggak ngantuk. Pengajian yang paling rame, yang kondangan, yang ke pasar, yang arisan, yang main TikTok, yang banyak utang. Ada di sini yang punya, ada ibu-ibu yang punya utang, ada. Yang utang baju belum lunas, ada. Yang utang kerudung belum bayar, ada. Ada. Sekarang ya orangnya hadir, pakai kerudung hitam. Pak Lurah, itu anak buahnya kesurupan semua. Masya Allah. Lanjut. Lanjut. Akhir kemudian Bapak Ibu, Nur Muhammad Allah titipkan ke dunia. Allah titipkan ke siapa? Kepada Nabi Sis. Siapa Nabi Sis? Nabi Sis itu putra daripada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Terus Nur Muhammad Allah titipkan kepada para nabi dan para rasul. Sampailah nur tersebut Allah titipkan kepada Abu Muthalib. Ketika Allah titipkan Nur Muhammad kepada Abu Muthalib, akhir kemudian nur tersebut Allah titipkan kepada Abdullah. Ketika Allah titipkan kepada Abdullah, Abdullah menikahi Ibu Siti Aminah. Disitulah Nur Muhammad Allah titipkan kepada Ibu Siti Aminah. Ketika Allah titipkan Nur Muhammad kepada Ibu Siti Aminah, akhir kemudian Allah titipkan nur tersebut, Nur Muhammad kepada langit, dan Allah titipkan kepada bumi. Ketika Nur Muhammad Allah titipkan kepada langit dan bumi, keluarlah suara. Suara tersebut terdengar dengan seluruh malaikat. Malaikat merasa senang, malaikat merasa bahagia. Para binatang pun mendengar, jin, bebatuan, pepohonan, dedaunan mendengar itu suara. Suara tersebut mengatakan, wahai, nanti akan lahir seorang nabi, seorang manusia yang paling sempurna, yang paling suci, nabi, dan akan menjadi nabi dan rasul, yang akan mendapatkan predikat khatamin nabiyyin, asraful anbiya wal mursalin, sayyidul mursalin, yang kelak nanti akan memberikan syafaat kepada umatnya. Siapa? Yaitu Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Bapak Ibu, Nabi Yuna Muhammad. Kecintaan kita kepada Nabi belum ada apa-apanya, Bu. Belum ada apa-apanya para bapak jamaah rahimakumullah. Sebelum kalian menangis untuk Nabi, Nabi sudah terlebih dahulu menangis untuk kita sebagai umat. Sebelum kalian mahabbah cinta kepada Nabi, Nabi sudah terlebih dahulu mahabbah cinta kepada kita sebagai umat. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Bu, dulu pernah tidak makan tidak minum 3 hari 3 makan, 3 hari 3 malam tidak makan tidak minum, sampai perut Nabi diganjal dengan batu. Itu untuk siapa? Untuk kita sebagai umat, Bu. Bayangkan ketika Nabi mendakwahkan agama Allah di negara Taif, bukan penghormatan yang Nabi dapat, bukan kemuliaan yang Nabi dapat, tetapi Nabi dilempari dengan batu, Bu. Itu untuk siapa? Untuk kita sebagai umat. Kiai, ustadz di zaman sekarang enak ketika mendakwahkan agama Allah
dimuliakan, dihormati. Beda dengan Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Bu. Ketika mendakwahkan agama Allah di negara Taif, Nabi kita, Bu, mendapatkan lemparan batu dari kaum ibu-ibu, sampai-sampai kening atau dahinya Nabi mengeluarkan darah, sehingga darah tersebut tidak dibiarkan netes ke bumi. Kalau pada waktu itu darah tersebut sampai menetes ke bumi, maka negara Taif akan dihancurkan oleh Allah. Tetapi Nabi, Bu, darahnya dihalangi dengan imamah. Pada waktu itu Nabi didatangi oleh malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Wahai kekasihku Muhammad, berdoalah kamu kepada Allah, apa yang kamu pinta pada hari ini maka akan diberikan oleh Allah. Dan mintalah kamu, negara Taif akan dihancurkan, maka akan dihancurkan oleh Allah. Tetapi Nabi tidak seperti itu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Ibu bapak, Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dulu pernah menangis. Tangisan Nabi bukan hanya di dunia, bahkan Nabi pernah menangis ketika syakaratul maut. Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ketika syakaratul maut, diambil nyawanya Nabi. Nabi merasakan kesakitan, padahal Nabi sifatnya maksum, bersih dari dosa. Tetapi ketika diambil nyawanya oleh Allah, malaikat Jibril mencabut, Nabi kesakitan. Para ibu jamaah rahimakumullah, di situ Nabi berdoa kepada Allah dan bertanya kepada malaikat Jibril, wahai kekasihku Jibril, apakah rasa sakit kelak nanti akan dirasakan oleh umatku nanti ketika umatku sakaratul maut? Apa jawab malaikat Jibril? Benar wahai kekasihku Muhammad. Disitulah, Bu, Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Bu, menangis untuk kita sebagai umat. Kita jangan sampai lupa, Bu. Mohon maaf, minta waktu 5 menit lagi, Pak. Kita jangan sampai lupa bahwa Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kelak nanti di yaumul kiamah bersujud menanti kita, Bu, menanti kita sebagai umat. Nanti kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya umat Nabi Muhammad nanti akan melewati jembatan Siratal Mustaqim. Disitulah Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Bu, bersujud kepada Allah menanti kita sebagai umat. Apa kata Allah? Wahai kekasihku Muhammad, bangun, bangun, bangun dari tempat sujudmu, karena pada hari ini adalah hari pembalasan yang sebagaimana umatmu akan dipertanggungjawabkan amaliyahnya walaupun selubang jarum. Wa khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Bangun hari ini, apapun yang kamu pinta akan saya berikan, kata Allah. Saya ciptakan surga untukmu, saya ciptakan kebahagiaan untukmu. Ibu harus ingat, Bu, malam ini kita duduk di sini, malam ini masyarakat merayakan kelahiran Nabi. Ini salah satu bukti kita merasa berterima kasih kepada Nabi. Kenapa kita berterima kasih kepada Nabi, Bu? Karena tidaklah Allah ciptakan dunia, tidaklah Allah ciptakan malaikat, tidaklah Allah ciptakan bumi berserta isi-isinya, tidaklah Allah ciptakan bidadari, tidaklah Allah ciptakan yaitu kita semua sebagai manusia kalau tidak ada Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, yaitu Nabi Yuna Muhammad. Nabi Yuna Muhammad. Nanti Nabi kita, Bu, waktu nanti di saat yaumul kiamah menanti kita di jembatan Siratal Mustaqim. Bangun
dari tempat sujudnya. Ketika Nabi bangun dari tempat sujudnya, Bu, Nabi bermunajat, berdoa untuk kita sebagai umat. Apa doanya Nabi untuk kita sebagai umat? Nabi kita Muhammad, Bu, bukan di saat yaumal kiamah saja berdoa untuk kita sebagai umat, bahkan Nabi tidak pernah berhenti setiap hari mendoakan kita sebagai umat. Apa doanya Nabi? Allahumma gfir li ummati ya Allah, Allahumma gfir li ummati ya Allah, Allahumma gfir li ummati ya Allah. Itu doanya Nabi setiap waktu, setiap hari mendoakan kita sebagai umat. Nanti di saat terakhir ketika Nabi bersujud di hadapan Allah, Nabi pun bermunajat, berdoa kepada Allah. Apa doanya Nabi? Ya Rabb, ya Allah, saya tidak mau masuk surga ya Allah sebelum umatku masuk surga ya Allah. Saya tidak meminta surga untukku, saya tidak meminta kebahagiaan untukku. Berikanlah kebahagiaan surga untuk umatku ya Allah. Dulu Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Bu, pernah dilempari dengan kotoran. Tetapi kenapa di zaman sekarang banyak umat Nabi Muhammad yang melempari kotoran, banyak umat Nabi Muhammad yang meninggalkan sholat, banyak umat Nabi Muhammad yang tidak mau zakat, banyak umat Nabi Muhammad yang tidak mau bersedekah, banyak umat Nabi Muhammad yang tidak mau berjamaah di masjid, banyak umat Nabi Muhammad yang tidak mau banyak membaca Al-Quran. Bayangkan para ibu jamaah, ketika perjuangan Nabi dicaci, dimaki, dihina, itu untuk siapa? Untuk kita sebagai umat. Kecintaan kita kepada Nabi belum ada seberapanya dibandingkan cintanya Nabi kita sebagai umat. Wahai pemuda-pemudi umat Nabi Muhammad, ingat, kalian penerus dunia ini. 15 tahun yang akan datang, 25 tahun yang akan datang, kalianlah yang akan mengisi doa, mengisi dunia ini. Dan kalian jangan pernah berhenti untuk mendoakan kedua orang tua kalian. Setiap waktu kalian doakan dengan membaca doa, Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Siapa umat Nabi Muhammad yang setiap hari tidak mau mendoakan kedua orang tuanya, berarti umat tersebut memutuskan rizki kepada Allah. Bayangkan para ibu jamaah rahimakumullah. Saya Al-Fakir mohon maaf karena suara sudah enggak kuat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.